Shalom keluarga besar GSJ Penyuluh. Selamat kembali lagi kita dapat beribadah bersama di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia adalah seorang anak yang dari surga menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, dimana pada hari ini kita mau merayakan kelahirannya. Amin. Mari kita angkat pujian, seorang anak telah lahir. Haleluya. Biarlah kita selalu mengingat akan kelahiran Tuhan, akan kasihnya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat selalu merasakan hadiratnya Tuhan dan disertai dengan pimpinan Roh Kudus dalam setiap keseharian kita. Haleluya Tuhan. Allah
hari ini Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang beracara, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, Tuhan yang nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami Tuhan dapat merasakan berkat-Mu tercurah atas kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah kita pada sore hari ini kita mau menyambut Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Mari kita sambut Tuhan Raja kita. Yes. Kita mentinggikan namanya, kita mengagungkan namanya.
bergembira menyambut kelahiran Tuhan kita. Naikkan pujian, joy to the world. Yeah. Biarlah kita ucapkan hati kita untuk Tuhan kita. Biarlah kita mau bersyukur senantiasa. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
kasih Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau rela Tuhan mengorbankan anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan ia Tuhan sebagai penebus kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan. Karena kita Tuhan, Engkau mau berkorban Tuhan untuk menjadi juru selamat hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kau berkati Tuhan agar Roh Kudus menuntun Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu
kasih ya Bapa, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang bekerja Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang berbicara, setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau arahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami dapat fokus Tuhan untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan dalam hati kami Tuhan dapat menjadi rema dan berkat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami serahkan Tuhan dalam nama Yesus dan haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Natal secara new normal. Tapi saya percaya kita tidak pernah semangat kita menjadi menurun. Bahkan sukacita itu tetap ada dan terus meluap-luap. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Engkau telah kumpulkan kami meskipun secara virtual untuk kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Dan dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, satu kebenaran yang akan menguatkan kami ketika kami akan terus melangsungkan kehidupan kami secara new normal. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang menguatkan itu juga memberkati kami sehingga kami terus bisa survive di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga urapi semua yang mendengarkan sehingga kami semua memperoleh berkat yang sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, bahwa kemarin kita juga sudah mengikuti ibadah Natal. Dan saya rasa kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar kali ini masih sama, yaitu bicara tentang never give up. Tapi kalau kemarin kita lebih banyak membahas mengenai Tuhan yang tidak pernah menyerah mencintai kita. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana seharusnya respon kita. Dan untuk itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin kita sudah membahas bagaimana manusia terus-menerus gagal di dalam rangka mengasihi Tuhan. Tapi di balik semua kegagalan manusia yang terus-menerus itu, kita juga bisa melihat Tuhan terus-menerus mengasihi manusia. Kita ambil contoh misalnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Dan Abraham memang menurut. Dia menjadi bapak orang beriman. Tapi kalau kita melihat keturunan selanjutnya, ternyata berakhir mereka menjadi budak di Mesir. Hanya karena mereka menolak pulang kembali ke tanah perjanjian. Demikian juga ketika Tuhan mengutus Musa membawa bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Dengan berbagai macam mujizat yang pernah terjadi, yang terbesar yang pernah terjadi di bumi ini. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi kemudian kita juga bisa melihat bagaimana mereka akhirnya mati di padang gurun karena menolak masuk ke tanah perjanjian.
Lalu kemudian kalau kita juga melihat secara berikutnya, Tuhan memanggil Yosua. Dan Yosua nurut. Mereka masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka berhasil menguasai semua oleh karena Tuhan juga ikut berperang bersama dengan mereka. Artinya ada penyertaan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat generasi yang tidak jauh dari Yosua, yaitu di kitab Hakim-Hakim, kita bisa melihat moral mereka sudah mulai merosot dan mereka mulai juga menyembah kepada Baal-Baal yang ada di sekeliling mereka. Sehingga wilayah demi wilayah kemudian mulai dikuasai oleh bangsa asing di sekitarnya. Kehidupan mereka juga terganggu karena setiap panen mereka dijarah. Dan seterusnya, bangsa ini juga akhirnya gagal untuk membawa nama Tuhan. Artinya ketika Tuhan sudah memilih bangsa ini untuk menjadi alat yang bisa memuliakan Tuhan, mereka juga sudah gagal di dalam memenuhi panggilannya sebagai umat Tuhan. Demikian juga ketika kita melihat Tuhan mengutus Daud, Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Memang kita bisa melihat ada bangsa besar kemudian muncul, yaitu kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo anaknya. Tapi kalau kita coba perhatikan, setelah Salomo kerajaan ini menjadi dua, terpecah dan mereka saling berperang, saling membunuh. Dan secara berikutnya kita tahu Israel Utara kemudian lenyap karena ditawan menjadi budak. Dan meskipun banyak nabi diutus Tuhan untuk mengingatkan Yehuda, Yehuda pun akhirnya gagal di dalam rangka mengasihi Tuhan. Gagal dalam mewujudkan rencana Tuhan. Gagal untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Dan kalau kita melihat untuk seterusnya bangsa ini berada di bawah jajahan, baik itu Asyur, Yunani, dan terakhir Romawi. Meskipun ada banyak kesempatan untuk bisa berbalik kembali kepada Tuhan, tetapi mereka tetap gagal. Tetapi apakah ini kemudian berakhir? Tidak. Seperti yang sudah kita ulas kemarin, Tuhan tidak pernah menyerah. Dan kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Tuhan tidak menyerah untuk mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dan ini menjadi satu jalan sehingga manusia boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Sehingga hubungan yang tadinya sudah rusak bisa dipulihkan kembali. Dan sekarang tiba saatnya kita. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik kita. Jika Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita yang sering selalu gagal di dalam mengasihi Tuhan. Di dalam masa raya Natal ini, di dalam perayaan Natal ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, mengajak kita untuk merenung respon apa yang tepat untuk menyambut Yesus. Dan kali ini kita mau melihat ada 3 kelompok yang dapat memberikan kita satu pelajaran yang berharga. Saudara, biasanya identik kalau Natal itu satu perayaan, dan kalau kita berbicara perayaan itu berarti ada kesenangan, ada fasilitas, ada sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Entah itu oleh karena acaranya,
yang menyenangkan, entah itu door prize atau mungkin hadiah-hadiah yang ada, atau mungkin kita bisa bertemu bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain di dalam satu momen yang tepat yang membuat itu biasanya menjadi kita bersuka cita. Tapi malam ini ketika kita merayakan Natal, kita juga tahu semua ternyata kita sedang berada dalam satu situasi dan kondisi yang new normal oleh karena pandemi COVID-19. Banyak di antara kita mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak di antara kita mengalami pergumulan. Ada ujian, ada tantangan yang berat yang harus dialami. Dan kiranya di dalam suasana yang seperti inilah firman Tuhan kali ini berbicara kepada kita semua untuk menguatkan, untuk memahamkan sesuatu kepada kita. Mengapa kita boleh mengalami Natal di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan kita belajar dari 3 kelompok yang ada di seputar kelahiran Yesus. Yaitu kelompok pertama adalah orang tuanya, ada Maria dan Yusuf. Lalu ada gembala-gembala sebagai kelompok yang kedua. Dan yang ketiga ada kelompok para Majus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai Maria dan Yusuf, mereka juga punya kesulitan yang luar biasa ketika mereka akan mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus. Di tengah-tengah hamil yang sudah besar dan mereka harus pergi ke Bethlehem. Dan kemudian ketika sudah sampai di sana tidak didapatinya penginapan. Yang ada adalah kandang ternak cukup untuk mereka bisa berteduh. Tetapi rupanya persalinan tiba. Dan saudara bayangkan keterbatasan yang ia miliki, kesulitan, kesederhanaan yang dia miliki, fasilitas yang tidak ada. Mungkin sementara kebanyakan orang tua akan mengalami kesedihan jika mendapati peristiwa yang sama. Dia harus melahirkan di tempat yang tidak seharusnya dia melahirkan di situ. Dan apalagi kalau kita berbicara dengan jemaat Tuhan, kita sedang ingin menyambut kelahiran Yesus. Rasa-rasanya kalau kita rayakan hanya ada di rumah tangga kita masing-masing, dengan kesederhanaan, dengan hanya bertemu dengan keluarga, tidak bisa bersuka cita seperti kalau dirayakan di gereja. Kemudian kita juga merayakannya hanya dengan menggunakan virtual. Rasa-rasanya itu sesuatu yang jauh dari harapan. Tetapi faktanya kita harus mengalami keterbatasan ini. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan kita mau belajar dari Maria dan Yusuf. Mengapa mereka bisa tetap mengalami sukacita di tengah-tengah keterbatasan seperti itu? Tidak lain karena mereka memiliki mindset yang benar. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem dan dia harus melahirkan itu karena malaikat telah berbicara kepada mereka. Dan mereka juga sekarang menyadari tugas, fungsi, dan perannya adalah untuk melahirkan Yesus. Dan dengan mindset yang seperti ini, dia tidak perlu untuk membayangkan bahwa dia harus lahir di istana dan segala macam. Bahkan di tengah kesederhanaan, yaitu hanya ada kain lampin dan palungan yang beralaskan jerami, cukup
cukup bagi mereka untuk tetap mengalami sukacita dan tanpa kurang semangatnya sedikit pun untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Karena baginya yang penting adalah ketika Yesus lahir, Yesus mengalami ketenangan dan kenyamanan. Dan ketika Maria dan Yusuf melihat bahwa bayi Yesus yang lahir itu nyaman, tenang, ada di dalam palungan, itu menjadi satu sukacita yang besar bagi Maria dan Yusuf. Jadi sukacitanya bukan karena fasilitas yang ada, bukan karena hadiah-hadiah perayaan menyambut Yesus, tetapi di dalam kesederhanaan, ia boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus. Dan persiapan yang dia lakukan adalah bagaimana Yesus bisa tetap nyaman tinggal bersama dengan mereka. Dan kebenaran firman Tuhan itu tertuju kepada kita. Sementara kita mempersiapkan Natal, apakah mindset kita sudah benar? Kita merayakan Natal bersama dengan keluarga. Jika yang ada di dalam pikiran kita yang penting adalah bagaimana perayaannya, bagaimana hidangannya, bagaimana meriahnya acara di tengah-tengah keluarga, dan ternyata kita tidak mendapat itu semua, mungkin kita akan kecewa. Tapi jika mindset kita yang penting bagaimana Yesus bisa tinggal dengan nyaman di tengah-tengah keluarga kita, maka sesederhana apapun yang bisa kita lakukan untuk menyambut Natal kita kali ini, rasa-rasanya itu akan jauh membuat kita bersukacita oleh karena sukacita yang dari Tuhan. Jadi hal pertama yang perlu kita pelajari adalah mindset kita, apakah sudah benar ketika kita mempersiapkan Natal kita. Jika salah mindset kita, maka persiapan yang sebagus apapun, ketika kita mendapati keterbatasan di sini sana, maka kita akan cepat sekali kecewa. Sekali lagi, belajar dari Maria dan Yusuf. Jika kita memiliki mindset yang tepat, maka semua keterbatasan dan kesederhanaan apapun yang bisa kita lakukan untuk merayakan Natal di rumah kita masing-masing, maka tetap sukacita ada. Dan itulah yang membuat kita terus menjadi bersemangat, fokus dan tidak hilang pengharapan kita. Dan sekali lagi, tidak menyerah dengan situasi dan kondisi ini. Dan saya benar-benar mendorong untuk jemaat Tuhan, mari jangan mudah menyerah. Jika di rumahmu ketika engkau mempersiapkan Natal, itu hanya ada keluarga dan hidangan yang ala kadarnya. Itu sudah lebih dari cukup ketika kita di masa pandemi ini mampu menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluargamu. Dan yang kedua, kita juga akan belajar dari kelompok dari para gembala. Gembala memiliki kesulitan juga. Dia adalah penggembala dan dia harus ada di padang penggembalaan. Baik siang atau malam, suasananya seperti itu, jauh dari keluarga dan jauh dari kata nyaman. Dan dia lakukan itu. Kerja berat, banting tulang. Karena harus menjaga siang dan malam. Tetapi sementara Natal, kelahiran Yesus, malaikat datang kepada mereka dan berbicara. Dan respon mereka, hari itu dia membuat skala prioritas. Dan prioritas utama mereka adalah pergi
untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tinggalkan itu semua pekerjaan untuk sementara waktu. Kembali kepada satu prioritas, bahwa kelahiran Yesus itu menjadi yang terpenting untuk dia atau mereka saksikan. Ternyata kalau kita melihat, mereka datang melihat, lalu mereka pulang dengan sukacita. Pulang kemana, saudara? Mereka pulang kembali ke padang penggembalaan, ke tempat kerjanya, dengan pergumulannya yang masih tetap sama dan jauh dari kata nyaman. Tetapi ada yang membedakan karena mereka bersuka cita. Dan hari ini kalau kita ketika mempersiapkan Natal, kita pun juga sedang berada di dalam pergumulan yang sama dengan para gembala. Kita sedang bergumul, berjuang di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Oleh karena memang itu tidak bisa ditinggalkan karena kebutuhan-kebutuhan yang memang harus tersedia sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga. Mungkin di masa pandemi bisnis memang sedikit menurun sehingga engkau menguras tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan mungkin tenaga juga di pekerjaan supaya bisa survive. Dan pandemi yang sedemikian panjang ini sudah membuat engkau khawatir sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan bisnismu. Saudara, izinkan di dalam masa Natal ini, engkau kembali kepada satu prioritas, di mana kelahiran Yesus itu menjadi prioritas utamamu. Luangkan waktu, luangkan hati dan pikiranmu, dan izinkan untuk engkau menyambut kelahiran Yesus di hatimu. Percayalah, jika para gembala mereka pulang dengan sukacita kembali ke padang penggembalaannya, engkau pun juga akan mendapatkan sukacita. Dan sukacita inilah yang akan menguatkan engkau kembali ketika engkau mungkin besok, lusa, dan seterusnya, atau mungkin kapan engkau akan kembali kepada tugas dan pekerjaanmu. Dalam masa raya Natal ini, saya mengajak untuk kita tinggalkan rasa khawatirmu menghadapi pandemi COVID-19. Fokuslah dan tetap bersemangatlah menyambut Natal di tengah-tengah keluargamu. Berikan hati dan pikiranmu luang untuk Yesus bisa lahir. Dan bayangkan di hatimu di situ ada satu kandang, dan engkau perlu menyiapkan sesederhana apapun, meskipun engkau hanya memiliki kain lampin dan palungan. Jadikan itu sebagai tempat untuk menyambut Yesus di hatimu, dan rasakan sukacita itu. Percayalah, karena kekhawatiranmu juga tidak akan pernah membuat engkau bersukacita. Meskipun engkau terus berusaha sekuat tenaga, kekhawatiran tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi dengan sukacita yang dari Tuhan, engkau akan mampu dan kuat menghadapi semua kesulitan, pergumulan, bahkan persaingan di tempat pekerjaan dan bisnismu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah kepada keluarga, tinggalkanlah khawatirmu. Sambutlah Yesus. Engkau akan dikuatkan. Jangan
menyerah dengan kesulitan, kekhawatiran yang sementara ini mungkin menghimpitmu, menjadi beban di pundakmu. Tinggalkan sementara dan izinkan Yesus lahir di hatimu. Dan yang ketiga, kita juga belajar dari para Majus. Majus juga punya kesulitan yang berbeda. Karena dia harus meninggalkan negerinya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pengaruh kepemimpinannya. Ia hanya berbekal ilmu yang ia yakini dan dia harus pergi dengan membawa perbekalan ke negeri yang mungkin dia tidak tahu karena dia hanya melihat bintangnya saja. Dan bahkan di perjalanan ada resiko terutama ketika dia bertemu dengan Herodes. Tanpa diketahui Herodes punya maksud jahat. Tetapi dengan semua kesulitan, dengan biaya, dengan tenaga, pemikiran, dia tetap berangkat dan dia tidak menyerah dengan semua halangan, rintangan yang ditemui di jalan. Ia bisa mendengarkan malaikat sehingga dia bisa mengikuti bimbingan malaikat sehingga terhindar dari celaka yang diakibatkan oleh rencana busuk Herodes. Dan itu semua dia lakukan oleh karena para Majus memiliki tujuan dan motivasi yang benar. Ia ingin memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan, yang bisa dia berikan kepada bayi Yesus. Dan semangat untuk bisa memberikan yang terbaik inilah yang membuat dia tidak menyerah. Meskipun ada kesulitan-kesulitan, ada biaya besar yang harus dia keluarkan, ada pengorbanan besar yang harus dia keluarkan. Karena baginya bertemu dengan Yesus dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik, itu menjadi satu motivasi yang besar yang membuatnya dia mampu mengalahkan semua kesulitan dan membuatnya menjadi pantang menyerah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin para Majus juga menggambarkan kepada kita ketika kita mempersiapkan Natal di dalam kondisi pandemi COVID-19 di keluarga kita masing-masing. Perayaan mungkin identik dengan mengeluarkan biaya tambahan. Mungkin orang tua harus memberikan semacam hadiah kepada anak-anak, meluangkan waktu, bahkan harus membeli pulsa data untuk bisa mengikuti acara kemarin tanggal 24 ibadah Natal, dan juga hari ini ada perayaan Natal secara streaming. Ada mungkin semacam makanan untuk disantap bersama keluarga, dan karena ini spesial, masakannya juga spesial. Saudara, jika motivasimu, tujuanmu engkau merayakan Natal ini untuk bisa memberi yang terbaik bagi engkau, pun juga akan mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Dan yang terlebih lagi, engkau akan terpuaskan karena di tengah-tengah keluarga engkau bisa melihat sukacita keluarga bersama. Pengorbanan yang engkau berikan itu, anggaplah itu sebagai satu kesulitan sama seperti yang harus dilakukan oleh para Majus. Tetapi ketika memang niatnya ingin memberi sesuatu yang terbaik bagi Yesus, khususnya ketika menyambut kelahiran Yesus di tengah-tengah keluarga, engkau ingin agar keluarga ini menjadi tempat yang nyaman bagi kelahiran Yesus, menjadi tempat yang nyaman bagi bayi Yesus, dan juga menjadi satu keluarga di mana engkau bisa menjadi
keluarga yang tidak menyerah di dalam situasi dan kondisi seperti ini dan tetap merayakan dengan sukacita sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Percayalah, Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan menuntun engkau. Dan sebagaimana Majus, dia mendapatkan kepuasan karena berhasil bertemu dengan Yesus dan menyerahkan apa yang terbaik. Maka engkau pun juga akan mendapatkan kepuasan rohani. Engkau akan bisa melihat kerohanianmu bertumbuh. Engkau juga akan melihat keluargamu bersukacita dan melihat anak-anak kerohaniannya pun juga bertumbuh. Bukankah ini satu sukacita terbesar? Dan sekali lagi, di masa pandemi COVID-19 kita mempersiapkan Natal. Pertanyaannya tetap sama. Apakah engkau memiliki mindset yang benar? Sesederhana apapun yang bisa engkau lakukan, asalkan yang penting Yesus mau tinggal di tengah-tengah keluargamu, maka itu menjadi bagian yang terpenting yang akan engkau kerjakan. Dan juga apakah Natal ini, meskipun dengan semua keterbatasan yang ada, yang engkau alami, tetapi menjadi satu prioritasmu. Meskipun engkau juga sedang dalam satu pergumulan, pekerjaan, kesibukan, apapun itu. Apakah Natal ini juga memiliki skala prioritas yang tinggi, artinya menjadi prioritas utamamu? Jika itu yang terjadi, percayalah engkau akan mendapatkan sukacita yang besar. Dan sekarang tujuan dan motivasimu, apakah dengan semua pengorbanan yang engkau lakukan untuk mempersiapkan Natal di keluargamu, benar-benar dimotivasi untuk menyambut Yesus? Lakukan itu. Kalaupun engkau berkorban, anggap bahwa memang itu adalah bagian yang terbaik yang bisa engkau lakukan untuk dipersembahkan sehingga Natal di keluargamu benar-benar bisa terwujud. Dan percayalah, di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, Yesus lahir. Di tengah-tengah keluarga yang sederhana dalam merayakan Natal, tetapi memiliki tujuan dan motivasi yang benar. Dengan mindset yang benar, dengan prioritas yang benar, engkau akan mengalami sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami alasan mengapa kami pada saat ini harus merayakan Natal di dalam suasana pandemi COVID-19. Engkau memberkati kami semua, dan kiranya Roh Kudus terus akan menerjemahkan kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami semua mendapatkan rema dari-Mu. Berkatilah seluruh jemaat GSJ Penyuluh, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, saudara semua, keluarga besar GSJ Penyuluh, sebentar kita akan melakukan perayaan Natal kita akan melakukan candlelight bersama. Oke, sambil dipersiapkan dulu untuk lilinnya. Nanti kita juga akan matikan lampu, dan juga bagi saudara semua sambil dipersiapkan juga. Terima kasih.
selamatnya. Mari sembah. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh kami berucap syukur berterima kasih Tuhan Yesus pada hari ini
kami bersama Kepala Sidang dan segenap jemaat-Mu Tuhan sedang merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mau lahir di dalam dunia ini untuk karya penembusan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersuka cita, kami bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersama sidang jemaat-Mu, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan di dalam penghujung tahun ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Meskipun situasi saat ini tidak mengenakan karena virus Tuhan, kami percaya kami tetap berlindung di bawah naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama Yesus. Terlebih sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2001. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berjalan bersama Yesus. Kami mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, karena kami percaya kami mau berjalan bersama Yesus. Kami akan menang dan kami akan cakap menanggung segala persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Sekalipun situasi sangat mencekam, virus berada di sana sini, kami tahu, percaya Tuhan. Kami percaya di dalam bermazmur berkata, sekalipun 1000 berada di sisi kiriku dan 10.000 di kananku, kami tetap hanya menontonannya. Kami hanya tetap bersandar berharap-Mu. Kau akan senantiasa melindungi kami, Kau senantiasa menjagai kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan tetapkan iman kami, setiap kami Tuhan, untuk lebih setia lagi, untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam berbakti, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama sidang jemaat-Mu Tuhan dan segenap hamba-Mu Tuhan ke dalam pimpinan-Mu Tuhan, di dalam kami memasuki tahun baru, tahun 2021 Tuhan. Kami mau lihat kemuliaan Allah boleh nyata atas gereja kami. Biar Tuhan terjadi kesatu kebangunan rohani bagi gereja kami. Kami percaya, kami beralaskan doa kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hai, selamat pagi semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya, kita bisa merayakan Natal di tahun 2020 ini. Natal tahun ini kita merayakannya dengan cara yang berbeda. Ya, kita melakukannya dengan online. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya yang ada di rumah maupun di perjalanan ataupun dimanapun berada. Ya, baik kalian sendirian, bersama keluarga ataupun dengan teman, bisa menikmati ibadah ini. Pandemi COVID-19 begitu luar biasa dampaknya. Ya, Natalan kita yang biasanya kita adakan di gereja, penuh dengan dekorasi Natal, gemerlapnya lampu, dan juga bahkan ada pohon Natal yang besar. Tapi tahun ini kita mengadakannya dengan penuh kekusyukan, di mana kita merayakan Natal ini bersama dengan keluarga kita. Bersama dengan keluarga kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Puji syukur sama Tuhan, ya. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita boleh rasakan dari beberapa bulan lalu sampai sekarang, kita boleh merasakan dampak yang luar biasa. Hari demi hari yang begitu berat, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tanpa kita sadari, kita sudah melewati itu semuanya, saudara. Kita percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang menyertai kita. Pandemi COVID-19 ini banyak mengakibatkan, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang mulai hilang, ya, pemasukan yang sudah mulai berkurang, ya, banyak yang mengalami pusing yang luar biasa. Puji syukur sama Tuhan, kita selalu dipelihara sama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Di kelahiran Tuhan Yesus ini, Juru Selamat telah lahir buat kita semua. Tuhan yang perkasa, Dia Allah yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mari, Natal tahun ini, never give up. Tuhan yang sudah berada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, saudara, percayalah, kita tidak sendirian, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita.
Tuhan kekuatan kita, Tuhan penopang kita. Never give up. Jangan pernah menyerah. Tuhan bilang bahwa apapun sebesar masalahmu, Tuhan kita lebih besar dari apapun itu, saudara. Mari saudara, saat ini biarkan kita boleh membangun hubungan erat dengan Tuhan. Ucapan syukur boleh kita naikkan sama Tuhan. Kalau sampai saat ini kita dipelihara sama Tuhan, kita boleh semakin dikuatkan, tetap semangat, bahkan semakin kreatif, saudara. Mari saudara, saat ini akhir kata saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sekali lagi, never give up. Tuhan Yesus memberkati. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hei! Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey! Lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Merry Christmas. Saya akan bawa puisi menyambut hari Natal. Sukacita berianglah, telah lahir Sang Raja dalam kepekatan malam. Tampak perayaan gembira, harapan manusia dalam kesesakan. Ku semakin dikuatkan, ku berlindung dalam penyertaan kasih-Mu yang meneduhkan. Engkau Tuhan bersertaku, Engkau Allah Immanuel. Saya ingin membacakan puisi di hari Natal. Dalam hening ku berdoa di tengah dunia yang fana, berharap suatu keajaiban akan datangnya surya kehidupan. Sayup-sayup sudah terdengar, di gelap malam Engkau dilahirkan. Surga terbuka kegirangan, menyambut sukacita kedatangan. Immanuel, penyertaan-Mu yang sempurna selalu ada di setiap langkah. Immanuel, tangan-Mu terus kugenggam erat, takkan ku pernah ku lepaskan. Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prosonorano felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prosonorano felicidad. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas from the bottom of my heart. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prosonorano felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prosonorano felicidad. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas. I want to wish you the Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Kami dari kaum pria Gesya Penyuluh mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yeah, oke. Woohoo. Oke, marilah kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita menaikkan pujian Natal di hatiku. Biarlah Natal itu bukan hanya sekedar hari ini aja, ataupun tanggal 25, ataupun bulan Desember aja, tetapi biarlah kasih karunia Tuhan seperti Natal di hati kita yang tidak pernah berubah sampai selamanya. Haleluya. Menyandanmu, biar hidupku berkenan padamu seperti
bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Indahnya Natal di hatiku Tuhan, sebabkan ada Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Kau berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah Kau berkati kami Tuhan, Kau tuntun kami hari lepas hari ya Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu luar biasa Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari lepas hari Tuhan, tahun demi tahun ya Bapa. Biarlah dalam menyambut tahun yang baru juga Tuhan, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami, masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas penuh Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga dan mengurapi dan memberkati kami ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan agar setiap firman yang disampaikan Tuhan, firman yang ditaburkan Tuhan dapat menjadi penuntun dalam hidup kami juga ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga Kau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan untuk pelayanannya Tuhan, Kau buatnya berhasil ya Bapa. Terpujilah nama Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati juga Tuhan, Kau pulihkan bangsa Indonesia. Kau berkati kota kami tercinta juga Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawat Tuhan semua bangsa ya Bapa, sehingga kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan boleh turun atas kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan agar kami Tuhan dapat kembali Tuhan bertemu di ibadah yang akan mendatang ya Bapa. Biarlah Kau berikan kami kesehatan, biarlah Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu sama lain ya Bapa, sebentar kami akan terima doa berkat dari hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini menjadi bagianmu hari ini dan seterusnya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan seluruh jemaat yang menyambut berkat ini bersama kita katakan, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it. Kami, Gereja Penyuluh, mengucapkan